أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sampai kapan waktu terakhir sahur? Waktu terakhir sahur sampai adzan subuh. Kalau adzan subuh sudah dikumandangkan, maka harus berhenti. Harus berhenti. Ini pendapat jumhur ulama. Kenapa? Karena itu limit batasan yang Allah berikan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimus siyama ilal lail." Kata Allah, sekarang di malam hari silakan gauli istri-istri kalian. Makanlah dan minumlah kalian sampai terbit fajar, sampai jelas benang putih dari benang hitam, maksudnya sampai terbit fajar. Setelah terbit fajar, thumma atimus siyama ilal lail, sempurnakan puasa kalian sampai malam hari. Ini dalil tegas dari Al-Qur'an bahwasanya batasan kita bersahur adalah sampai terbit fajar. Sebelum terbit fajar kita boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan dengan istri. Makanya Nabi SAW bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail faqulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum." Kata Nabi SAW, sungguhnya Bilal mengumandangkan azan di malam hari, azan pertama. Makanlah dan minumlah kalian sampai kalian mendengar azan kedua, yaitu azannya Ibnu Ummi Maktum. Oleh karenanya yang tersebar di masyarakat adanya imsak, pengumuman 10 menit sebelum azan, itu bukan berarti larangan. Tapi kalau ada pengumuman imsak, berarti berhati-hati karena 10 menit lagi sudah azan. Masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh berhubungan dengan istri, masih boleh. Ya, 10 menit lumayan ya, bisa 1 piring, bisa 2 piring. 10 menit cukup lama. Kalau ente bangun terlambat 10 menit lumayan bisa makan dan minum ya. Jadi selama belum azan masih boleh makan dan minum, masih boleh berhubungan dengan istri. Tetapi kalau sudah azan harus berhenti. Harus berhenti. Taib, sebagian ulama membolehkan jika seorang dikumandangkan azan dia boleh minum. Berdasarkan hadis, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadihi fala yadh'u hatta yaqdiya hajatahu." Jika salah seorang dari kalian mendengar azan sementara gelas berada di tangannya, maka jangan dia letakkan sampai dia minum. Ini diambil zahir hadis oleh sebagian ulama bahwasanya rukhsah keringanan dari Nabi kalau kita sedang bersahur, tiba-tiba kita dengar azan, maka kita segera akhiri dengan minum air putih. Namun jumhur ulama 4 mazhab mentakwil hadis ini. Kata mereka hadis ini zahirnya bertentangan dengan zahir ayat. Ayat mengatakan kalau sudah terbit fajar berhenti atau tidak? Berhenti, enggak boleh. Dan ini yang difatwakan oleh para ulama Lajnah Daimah dan yang lainnya, bahwasanya hadis tersebut dibawakan kepada jika seorang ragu atau muadzin diadzan sebelum waktunya, atau dibawakan kepada makna-makna yang lain. Mereka berusaha mentawil. Artinya 4 mazhab berusaha berpegang dengan zahir ayat. Kalau sudah azan tidak boleh makan dan minum. Dan saya lebih condong pada pendapat 4 mazhab. Ya, karena zahir ayat jelas, makanlah dan minumlah sampai terbit apa? Fajar. Berarti kalau sudah dikumandangkan azan berhenti. Berhenti. Kalau antum mengambil rukhsah pendapat sebagian ulama, ya cukup minum, jangan lebih daripada itu. Jangan sudah azan santai banget ya. Mami tolong keluarkan sambelnya, kerupuknya mami ya. Ya. Sambelnya kerupuk makan santai. Papi sudah azan, papi uzur santai. Enggak boleh kalau sudah azan selesai. Jangan macam-macam, jangan main-main, jangan sampai puasa Anda tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah diceritakan di sebagian tempat, sebagian pondok, ada ustaz sama murid-muridnya, mereka mungkin sholat malam bareng, kemudian mereka sahur bareng. Sudah dikumandangkan azan di sekeliling masjid, akhirnya muridnya mengumandangkan azan, kata ustaznya, sebentar, saya lagi makan. Jangan dulu azan. Subhanallah, enggak boleh ente ngatur azan ya. Kenyang dulu baru azan. Enggak, kalau sudah waktunya azan harus apa? Harus azan, harus berhenti. Barang siapa terlambat bangun, ya sudah dia bersabar, itu ujian baginya. Jangan dia nekat, sudah azan kemudian dia minum, sebagian ulama berkata batal. Sebagian ulama berkata itu batal ya. Sebagian ulama mengatakan rukhsah, yang penting minum saja, habis itu selesai. Habis itu selesai. Lebih hati-hati kita berhenti sebelum dikumandangkan apa? Azan ya. Taib. Sahur, dari kalimat sahur itu maknanya adalah waktu di akhir malam. Waktu di akhir malam. Oleh karenanya sunnahnya kita bersahur menjelang azan.
Disebutkan Nabi SAW antara makan sahur sampai didirikan salat sekitar membaca sitina ayat atau 100 ayat. Saya agak lupa lafalnya, 60 atau 100 ayat. Sekitar antara selesai Nabi makan sampai salat, bukan sampai adzan, sampai salat, sekitar 20 menit, sekitar 15 menit. Berarti ini menunjukkan Nabi bersahur menjelang adzan. Nabi bersahur menjelang apa? Adzan. Itu sunnahnya. Ya kalau kita pun sahur taruhlah jam 4, sekarang adzan jam 4.36, ya. Jam 4 kita sahur, jam 4:04 kita sahur. Jangan kita sahur jam 1 malam. Kalau jam 1 malam itu bukan sahur, namanya makan malam ya. Itu namanya makan malam. Oleh karenanya sahur itu dikerjakan menjelang adzan. Ya, menjelang adzan. Oleh karenanya Nabi mengatakan, makanlah kalian, Bilal masih adzan silakan makan. Dan jarak antara adzannya Bilal dengan adzannya Ibnu Ummi Maktum cuma sebentar, mungkin 20 menit, 15 menit. Ya. Jadi para sahabat dahulu mereka sahur menjelang apa? Menjelang adzan. Maka jangan seorang bersahur terlalu cepat jam 2 kecuali ada uzur ya sehingga dia harus safar atau harus kegiatan, tetapi dia siapkan air minum menjelang adzan dia minum sehingga dia dapatkan keberkahan makan sahur. Jangan lupa tatkala di sahur berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah karena di waktu sahur waktu penuh berkah, waktu turunnya Allah ke langit dunia. Ya, yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya selain kita sahur, jangan lupa memanfaatkan waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah atau untuk bermunajat kepada Allah di waktu sahur.